Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Kisah ini adalah tentang Adi, seorang siswa yang mencintai dunia seni dan menggambar, tetapi hobinya itu justru menjadi target perundungan dari teman sekelasnya, Cynthia dan Pika. Perundungan atau bullying adalah tindakan yang menyakitkan, bukan hanya bagi korban, tetapi juga bagi mereka yang menyaksikannya, seperti Sinta yang berjuang antara rasa takut dan panggilan hati nuraninya. Lebih jauh lagi, perundungan adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita saksikan bagaimana keheningan seorang korban dan keberanian seorang saksi dapat mengubah lorong sepi menjadi tempat yang penuh harapan. Saksikanlah Duma di Lorong Sunyi. Woi Di, lu mau kemana? Mau ngasih tugas jangan mau itu ke guru. Awas Pika, aku mau ke kelas. Oh ini gambaran lu yang baunya kayak kotoran itu. Laki-laki kok mainnya pensil sama kertas lemah. Apaan nih? Injek aja yuk, anjak. Jangan Cynthia. Aku mau jangan injek-injek lagi. Oke, tapi ada syaratnya. Kasih uang jajan lu ke kita. Cepet dong. Tapi aku punya uang segini. Nah pintar, nih. Kalau kayak gitu, ya udah segini uangnya. Oh jadi gini kelakuan mereka. Bu, aku izin ingin pulang, ada sakit perut Bu. Adi, ibu lihat kamu 3 hari terakhir ingin pulang terus karena sakit perut. Tapi ibu lihat kan baik-baik aja. Kenapa? Ada yang gangguin kamu? Aku hari tidak betah Bu. Bu, izin masuk. Iya, ada apa? Aku menunggu waktunya. Di sini saya akan melapor kasus Adi. Jangan Cinta, aku tidak ingin ada masalah. Tenang Adi, silakan. Cinta. Jadi gini Bu, saya sering melihat Pika dan Cynthia mengganggu Adi. Mereka mengejek hobinya, menyuruhnya memberi uang, bahkan pernah masuk tugas gambarnya. Saya sering melihatnya. Saya diam saja Bu, karena saya takut. Oke, terima kasih Cinta. Keberanian kamu hari ini sangat besar. Menjadi saksi yang berani berbicara itu sangat penting. Adi, perundungan ini harus dihentikan. Kejadian ini sudah mengarah ke kekerasan juga. Ini serius, kamu gak perlu takut lagi. Aku cuma mau tugas-tugas gambarku aman Bu. Kenapa mereka membenciku? Mereka gak membenci kamu. Mereka hanya menggunakan kamu sebagai objek untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Itu adalah kelemahan mereka, bukan kelemahan. Sekarang kita punya saksi. Ibu akan memanggil Cynthia dan juga Pika, dan kita akan menyelesaikannya masalah ini sesuai aturan sekolah. Cinta, kamu sudah menunjukkan empati yang luar biasa. Adi, kamu sudah bertahan. Kita akan pastikan lorong sepi itu tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan bagi kamu. Saya akan membantu Adi Bu, saya akan menjadi saksi. Terima kasih Cinta dan Ibu sudah membela aku. Sama-sama Adi. Makasih ya kalian semua udah mau datang. Kita di sini mau membicarakan kejadian seperti lalu di lorong sekolah kemarin. Adi, bisa nggak kamu ceritain apa yang kamu rasain kemarin? Aku hanya merasa takut Bu. Setiap kali datang sekolah, aku selalu mencoba menghindar. Kalau bertemu mereka, aku hanya bisa diam dan menuruti apapun yang mereka minta, termasuk uang jajan. Aku merasa harga diri aku hilang dan tugas-tugas itu penting buat aku. Dan seperti mereka merusaknya. Apaan sih? Lebay. Cuma uang 1.000-2.000. Itu kan cuma candaan Bu. Dia saja yang terlalu baper. Ya Bu, itu cuma bercanda. Kami juga gak nyangka dia bakal ngambil hati. Bukan candaan, saya melihatnya sendiri. Pika, kamu menginjak gambar Adi sambil tertawa. Dan Cynthia, kamu mengejek hobinya terus menerus. Kalian membuatnya menangis. Perundungan itu bukan lelucon. Enggak, Cynthia. Perundungan adalah tindakan
kalian merasa perlu melakukan hal ini kepada Adi. Saya tidak tahu, Bu. Saya cuma merasa kesal melihat dia. Dia punya hobi yang dia sukai, dia punya dunianya sendiri. Sedangkan saya, di rumah saya selalu diatur. Saya merasa tidak punya kontrol atas apapun. Dengan mengganggu dia, saya merasa kuat. Saya juga nggak tahu, Bu. Saya cuma ikut dia karena saya nggak mau sendirian. Terima kasih Pika sudah jujur. Merasa mencari rasa kuat dengan merendahkan orang lain itu bukanlah kekuatan sejati. Kekuatan sejati adalah kemampuan mengontrol diri sendiri dan berempati. Sekarang, Adi, apa yang kamu inginkan sebagai penyelesaian? Aku tidak ingin mereka dikeluarkan dari sekolah, Bu. Tapi aku ingin ini berhenti. Aku ingin mereka mengganti biaya kerusakan tugas-tugas gambar aku. Dan yang paling penting, aku ingin mereka berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Pika, Cynthia, bagaimana kalian setuju dengan pernyataan Adi? Ya, Bu, saya minta maaf ya, Di. Saya akan ganti rugi. Saya juga, Di. Demikianlah akhir kisah dari Gema di Lorong Sunyi. Kita telah melihat bahwa perundungan bisa merenggut rasa aman dan kebahagiaan seseorang, bahkan merusakkan hal-hal yang paling dicintainya seperti hobi Adi. Namun kisah ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan yang tersembunyi, kekuatan korban Bima yang meskipun awalnya takut akhirnya menemukan suaranya di ruang BK, dan kekuatan saksi Sinta yang memutuskan untuk memecah kebisuan dan memilih keberanian daripada ketakutan, menunjukkan bahwa diam bukanlah netral, tetapi diam adalah persetujuan terhadap pelaku. Jika Anda adalah korban, berbicaralah, cari bantuan guru, orang tua, atau orang dewasa yang Anda percayai. Dan jika Anda adalah saksi, jangan biarkan ketakutan membutakan hati nurani Anda. Satu suara berani bisa menghentikan rantai kekerasan. Marilah kita jadikan lingkungan sekolah kita sebagai tempat yang aman dan suportif bagi setiap individu. Saya Aditya Zaki Mubarak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya takut setiap kali datang ke sekolah selalu pulang. Bu, saya hanya ingin pulang. Pulang. Tugas saya. Nyanyi dong. Enggak lah, saya kalau ada kamera saya mau. Nanti dengar suara saya kamera langsung pecah karena Dikunci, yoi. Kayak mana nih saya masuk ini? Sebenarnya bisa sih. Pika, Cynthia, perundungan itu bukan Cynthia dan Dina. Saya melihat Cynthia dan Dina sering sekali mengganggu Adi. Mereka hobinya. Gini aja, pakai bahasa sendiri kan. nggak heran saya sama sepatu anak ini. Enggak ada. Sabar, sampai segini dulu baru gini. Gimana Pika, Cynthia, apakah kalian sedia untuk mengikuti permintaan Adi? Ya, Bu. Saya minta maaf ya, Adi. Saya akan ganti rugi. Saya juga, Di. Kenapa?